Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya itu karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 tahun. Yang kedua, memiliki bentuk fisik, artinya bentuk dan ukuran yang jelas. Ketiga, memiliki nilai yang cukup besar seperti kendaraan, gedung, dan mesin-mesin perusahaan. Yang keempat, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan perusahaan. Dan yang kelima, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai, artinya aktiva dapat diperoleh dari harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran dan dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar yang dikeluarkan. Yang kedua, pembelian secara kredit, artinya apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Pembelian secara kredit jangka panjang pada umumnya menggunakan bunga. Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit. Secara eksplisit artinya gamblang atau terus terang, sedangkan implisit sebaliknya. Yang ketiga, pembelian dengan surat berharga, artinya aktiva tetap yang diperoleh dengan cara tukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar, saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, pertukaran atau tukar tambah, artinya aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kelima, diperoleh dari hadiah atau donasi, artinya aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Dan yang terakhir, dibuat sendiri, artinya melalui pertimbangan tertentu perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva atau aset tetap yang diperlukan, seperti contohnya gedung, alat-alat, dan perabotan. Penyusutan dan metode penyusutan aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut IAI, metode-metode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria, yaitu yang pertama metode garis lurus dengan menggunakan atau straight line method. Dengan menggunakan metode garis lurus ini, besarnya beban penyusutan periodik dapat dihitung sebagai berikut, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi masa manfaat, di mana bisa kita lihat pada contoh kasus di atas. Pada awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan estimasi manajemen, aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah pada akhir tahun kelima. Dengan menggunakan rumus di atas, maka besarnya beban penyusutan per tahun adalah sebagai berikut. Di mana tadi rumusnya harga perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi masa manfaat. Jadi 100 juta dikurang 5 juta dibagi 5 tahun sama dengan 19 juta rupiah per tahun. Yang kedua yaitu metode saldo menurun atau diminishing balance method, di mana metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aktiva. Jadi metode ini pada hakikatnya sama dengan metode jumlah angka tahun, di mana besarnya beban penyusutan akan menurun setiap tahunnya. Bisa kita lihat pada contoh, di mana contoh kasus pada awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan estimasi manajemen, aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah pada akhir tahun kelima. Jadi bisa kita lihat pada tabel di mana
kita mulai dari tahun 2008 karena tadi dibeli Aktiva ini pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2012 karena masa ekonomisnya tadi 5 tahun. Jadi kita hitung dari 2008 dan berakhir pada 2012. Jadi beban penyusutannya itu 100.000 dikali 40%. Mengapa 40%? Karena tarif penyusutannya itu 40%. Jadi 100.000 dikali 40% sebenarnya 40.000. Dan akumulasi penyusutannya itu 40.000 dan nilai akhirnya, di mana nilai akhirnya ini diambil dari 100.000 dikurang 40.000. Maksudnya itu nilai akhir, nilai buku akhir. Jadi pada tahun 2009 60.000 dikali 40%. 60.000 tadi kita ambil dari 100.000 dikurang 40.000 sama dengan 60.000 dikali 40% sama dengan 24.000. Dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 64.000. Jadi nilai buku akhirnya itu sebesar 36.000, yaitu di mana 60.000 dikurang 24.000. Tahun 2010 itu 30 beban penyusutannya itu 36.000, yaitu di mana diambil dari 60.000 dikurang 24.000. Jadi 36.000 dikali 40% tarif penyusutan sama dengan 14.400. Jadi akumulasi penyusutannya itu 78.400 dan nilai buku akhirnya itu 21.600 karena 36.000 dikurang 14.400. Tahun 2011 21.600 dikali 40%, yaitu tadi nilai buku akhirnya 21.600 dikali 40% sama dengan 8.640. Jadi akumulasi penyusutannya itu 87.040. Nah ini nilai buku akhirnya juga tadi dulu kita lihat bahwa 12.960 di situ diambil dari 21.600 dikurang 8.640. Jadi pada tahun 2012 itu 21.600 ini 95.000 dikurang 87.040 dikurang akumulasi penyusutannya. Jadi sama dengan 7.960. Jadi akumulasi penyusutannya ini 95.000. Jadi nilai buku akhirnya sebesar 5.000. Yang ketiga yaitu metode jumlah angka tahunan, di mana pada contoh kasus bahwa pada awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah Aktiva tetap dengan harga perolehan sebesar Rp100.000. Berdasarkan estimasi manajemen, Aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp5 juta pada akhir tahun kelima. Dengan menggunakan contoh ini, besarnya unsur penyebut dari pecahan akan menjadi 15 yang diperoleh dari hasil 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 atau 5 tambah 1 dibagi 2. Sedangkan besarnya unsur pembilangan dari pecahan akan menurun setiap tahunnya, masing-masing selisih 1. Jadi kita bisa lihat pada contoh akhir tahun 2000 pada akhir tahun 2008 ya, dimana beban penyusutannya itu 5 karena tadi kan yang kita peroleh dari penyebutnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi kita mulai dari 5 dibagi 15 karena dibagi dengan penyebut dari pecahan akan menjadi 15 karena 5 tambah 1 dibagi 2 menjadi 15. Ini 5/15 dikali 100.000 dikurang 5.000. Jadi sama dengan 31.667. Jadi akumulasi penyusutannya ini 31.000 dikurang 667.000. Jadi nilai buku akhirnya itu sebesar 81.000. Pada tahun 2009 4/15 dikali 100.000 kurang 5.000 sama dengan 25.333. Dan akumulasi penyusutannya itu 57.000 dan nilai buku akhirnya 62.000. Pada tahun 2010 3/15 dikali 100.000 kurang 5.000 sama dengan 19.000, di mana akumulasi penyusutannya itu
76.000 dan nilai akhirnya 43.000. Tahun 2011 beban penyusutannya itu 2/15 dikali 100.000 dikurang 5.000 sama dengan 12.067. Akumulasi penyusutannya itu 88.667 dan nilai akhirnya 24.000. Dan pada tahun 2012 1/15 dikali 100.000 dikurang 5.000 sama dengan 6.333, maka akumulasi penyusutannya itu 95.000 dan nilai akhirnya itu adalah 5.000. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis aset tetap, di mana jenis-jenis aset tetap itu yang pertama adalah tanah atau lahan-lahan yang merupakan bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Nah, dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatannya itu harus dipisahkan dari lahan itu sendiri. Yang kedua itu ada bangunan gedung, di mana bangunan gedung ini merupakan bangunan yang berdiri di atas bumi, baik di atas lahan ataupun air. Nah, pencatatannya itu harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga ada mesin-mesin, di mana mesin-mesin ini termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat ada kendaraan, di mana kendaraan ini semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, mobil, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang kelima itu ada perabot. Nah, perabotan yang dimaksudkan ini adalah perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik, yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam itu ada prasarana-prasarana, di mana prasarana-prasarana ini merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dan sebagainya. Selain itu ada juga inventaris, di mana inventaris ini merupakan peralatan yang dianggap alat-alat besar dan digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu penghentian dan pelepasan aset tetap. Nah, berkaitan dengan penghentian dan pelepasan aset tetap, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, paragraf ke-67 menyatakan bahwa dalam jumlah tercatat suatu aset tetap akan dihentikan pengakuannya itu pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk dan wujud fisik atau bisa dikatakan abstrak, tetapi memiliki nilai yang dicerminkan oleh hak atau istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Aset tidak berwujud digunakan perusahaan dan tidak dimaksud dijual dan kembali dalam rangka kegiatan perusahaan serta memiliki masa manfaat yang relatif permanen. Nah, aset ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, aset tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi undang-undang, peraturan pemerintah, atau oleh sifat aktiva itu sendiri, seperti hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan atau suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan, bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Nilai dari hak paten adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak paten. Hak paten biasa diberikan dengan jangka waktu 17 tahun. Apabila hak paten diperoleh dengan cara membeli, ya maka hak paten dicatat sebagai harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penjual atau seharga aktiva yang diserahkan dalam transaksi pertukaran.
Apabila hak paten diperoleh melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, maka harga perolehan hak paten terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan untuk penelitian tersebut, biaya pendaftaran, dan honor pengacara. Hak paten harus diamortisasi selama masa penggunaannya dengan batas maksimum sebesar 17 tahun. Nah, apabila tidak bermanfaat, maka nilai bukunya itu harus dihapuskan. Lalu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif perusahaan agar dapat menjual karya cipta seperti musik, karya seni lainnya atas perjanjian yang telah disepakati tentunya. Nah, nilai dari hak cipta dapat ditentukan dari semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Hak cipta diberikan untuk jangka waktu 28 tahun dengan ditambah perpanjangan waktu 28 tahun selanjutnya. Harga perolehan hak cipta harus diamortisasi selama hak cipta tersebut memberikan manfaat dan harus dihapuskan apabila tidak bermanfaat. Amortisasi hak cipta dilakukan dengan cara mendapat rekening biaya dan mengkredit rekening hak cipta. Selanjutnya, ada hak monopoli. Nah, hak monopoli atau yang biasa kita sebut dengan franchise adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang manfaatnya akan dinikmati oleh masyarakat. Hak cipta ini diberikan untuk waktu yang terbatas atau untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, untuk waktu yang terbatas harus diamortisasi selama jangka waktu tersebut. Lalu yang kedua, ada aset tidak berwujud yang masanya itu manfaatnya tidak terbatas seperti pertama goodwill. Nah, goodwill ini adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktivitas yang dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya goodwill ini akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain ketika melakukan pembelian. Perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang dinamakan goodwill. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang direalisasikan untuk goodwill tersebut. Lalu ada cap dan merek dagang. Cap dan merek dagang adalah tanda yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu. Apabila cap dan merek dagang diperoleh dengan cara membeli, maka harga perolehannya itu diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan biaya registrasi dan biaya lain dalam usaha untuk mendapatkan cap dan merek dagang tersebut. Namun, apabila cap dan merek dagang dibuat sendiri oleh perusahaan, maka hak perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan cap dan merek dagang yang biasa digunakan. Pada dasarnya, ada 3 karakteristik aset tidak berwujud, yaitu pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Selanjutnya itu ada pengakuan aset tidak berwujud. Yang pertama itu perusahaan atau individu berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Nah, yang kedua itu biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Selanjutnya itu ada penilaian atau pengukuran aset tidak berwujud. Yang pertama, harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan dengan diskon dan rabat. Diskon itu
Diskon itu merupakan potongan harga retail yang diberikan di pusat perbelanjaan atas suatu pembelian eceran atau tidak dalam jumlah yang besar. Nah, sedangkan rabat itu dia potongan harga non eceran yang diberikan langsung oleh produsen atas pembelian dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya pembelian ini dilakukan oleh pedagang besar atau distributor. Yang kedua itu segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama, pencatatan aset tidak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tidak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut. Pada pembelian, aset tidak berwujud dicatat di sebelah debit, kas dicatat di sebelah kredit. Pada amortisasi, biaya amortisasi dicatat di sebelah debit, aset tidak berwujud dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, pelaporan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Dalam akuntansi ini sendiri, aktiva tidak berwujud diakui apabila yang pertama, perusahaan yang memiliki potensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset tersebut. Yang kedua, biaya-biaya dalam perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Aset tidak berwujud dicatat dalam neraca pada kolom aktiva sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Akuntansi aset tidak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan. Amortisasi atau amortize merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode akuntansi. Karenanya amortisasi berhubungan erat dengan aktiva. Aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan. Metode pencatatan dan penilaian amortisasi dari aktiva tidak berwujud yaitu yang pertama, metode garis lurus, yaitu perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap tahunnya. Dengan kata lain, nilai penyusutan yang dialami setiap tahunnya selalu sama. Contoh kasus pada PT Harapan Baru membeli lisensi produksi produk kerajinan dari PT Kreasi Indah. Masa manfaat yang disepakati adalah selama 5 tahun dengan nilai 100 juta. Perhitungan dan penulisan jurnal amortisasinya karena dihitung dengan metode garis lurus, maka perhitungan amortisasi per tahun adalah 100 juta dibagi 5 tahun, maka dapatlah hasilnya 20 juta per tahun. Dengan begitu, maka penulisan jurnalnya adalah beban amortisasi sebesar 20 juta di sebelah debit, aset tidak berwujud sebesar 20 juta di sebelah kredit. Yang kedua, metode saldo menurun, yaitu perhitungan amortisasi dengan cara mengalokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut seiring dengan bertambahnya masa manfaat yang dirasakan perusahaan. Sedangkan pada masa manfaatnya yang terakhir dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa yang ada. Biaya penyusutan pada tahun pertama akan lebih besar daripada tahun kedua. Begitupun seterusnya hingga masa manfaatnya habis. Dengan contoh kasus yang sama seperti pada metode garis lurus yang tadi, perhitungan dan penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. A. Amortisasi tahun pertama 50% dikali 100 juta, maka dapatlah hasilnya 50 juta. Maka pencatatannya, beban amortisasi sebesar 50 juta di sebelah debit, aset tidak berwujud sebesar 50 juta di sebelah kredit. B. Amortisasi tahun kedua 50% dikali 100 juta dikurang 50 juta, maka dapatlah hasilnya 25 juta. Maka pencatatannya, beban amortisasi sebesar 25 juta di sebelah debit, aset tidak berwujud 25 juta di sebelah kredit. Yang C. Amortisasi tahun ketiga 50% dikali 50 juta dikurang 25 juta,
maka dapatlah hasilnya 12.250.000. Pencatatannya, beban amortisasi sebesar 12.250.000 di sebelah debit, aset tidak berwujud sebesar 12.250.000 di sebelah kredit. Yang D, amortisasi tahun keempat, 50% dikali 25 juta dikurang 12.250.000, maka dapatlah hasilnya 6.125.000. Pencatatannya, beban amortisasi sebesar 6.125.000 di sebelah debit, aset tidak berwujud sebesar 6.125.000 di sebelah kredit. Dan yang terakhir, amortisasi tahun kelima atau sisa nilai aktiva sebesar 6.125.000. Pencatatannya, beban amortisasi sebesar 6.125.000 di sebelah debit, aset tidak berwujud sebesar 6.125.000 di sebelah kredit. Materi selanjutnya yaitu aset sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam atau wasting asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik habis digunakan melalui penambangan, tidak dapat diganti kecuali kayu. Penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam lahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, dan bukan tanahnya yang mengandung hasil tambang. Di mana tanah yang mengandung hasil tambang inilah yang dinilai dan nantinya akan didepresiasikan. Tanah yang mengandung tambang diakui sebagai aset tetap, sementara hasil tambang itu sendiri seperti batu bara barulah bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Persediaan atau cadangan adalah sumber daya alam yang sudah diketahui atau identified yang bernilai ekonomis. Sumber daya alam bisa disebut cadangan apabila sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah diukur dalam satuan seperti ton, dan telah diketahui manfaatnya. Perhitungan nilai perolehan dari aset sumber daya alam sama dengan perhitungan nilai perolehan aset tetap lainnya, yaitu harga pembelian plus seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan aset tersebut untuk bisa digunakan. Ada beberapa tipe yang dikeluarkan perusahaan dalam mengakuisisi dan menyiapkan aset sumber daya alam. Seperti yang pertama, harga pembelian, yaitu untuk mendapatkan izin usaha pertambangan atau hak atas tanah. Yang kedua, biaya eksplorasi, yaitu untuk jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menemukan sumber daya alam. Yang ketiga, biaya penambangan dikeluarkan perusahaan untuk mempersiapkan fasilitas pendukung pada lokasi sumber daya alam. Sumber daya alam menurut IFRS terdiri dari barang tambang atau sumber daya alam ekstraktif dan hasil hutan. Hasil hutan dikelompokkan sebagai biological asset. Sebelum dapat dipanen, pencatatan biological asset disesuaikan dengan fair value tiap tahun. Nilai perolehan dari sumber daya alam adalah total biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengolah sumber daya sampai siap digunakan. Alokasi dari sumber daya alam disebut depletion atau deflation. Umumnya dalam menghitung nilai deflasi perusahaan menggunakan metode unit aktivitas, di mana rumusnya sebagai nilai deflasi per unit sama dengan total biaya dikurang nilai residu per estimasi sumber daya. Sebagai contoh, PT Line menggerut batubara yang diperkirakan totalnya 10.000 ton dengan biaya 50 juta dan nilai sisa sebesar 2 juta. Pada tahun yang sama, PT Line menggerut sebanyak 100 ton batu bara, maka perhitungannya nilai deflasi per unit sama dengan 50 juta dikurang 2 juta sama per
10.000 dikali 100 hasilnya 480.000. Maka jurnalnya inventory sebesar 480.000 di sebelah debit dan accumulated depletion sebesar 480.000 di sebelah kredit.